Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeli Sahri Rahmadaniati dengan NIM 2314070072. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk pembuatan tugas akhir semester pengembangan kurikulum MIST yang diampu oleh Ibu Dr. Marhamah SAG MPD. Saya dari kelompok 8 dengan judul makalah implementasi kurikulum. Pada kesempatan kali ini, saya akan lebih fokus pada pembahasan poin D, yaitu faktor-faktor implementasi kurikulum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kurikulum adalah pedoman utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum tidak hanya berisi tentang daftar mata pelajaran, tapi kurikulum juga berisi tentang tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, serta sistem penilaian, baik berupa asesmen formatif ataupun asesmen sumatif. Kurikulum yang baik dapat dilihat dengan pengimplementasian yang tepat. Implementasi kurikulum yang baik dan tepat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 faktor implementasi kurikulum. Yang pertama ada faktor perencanaan. Pada faktor perencanaan mencakup tentang penyusunan tujuan pembelajaran, pemilihan materi, pemilihan metode, serta pemilihan penilaian pembelajaran. Jika dilihat pada sekolah, perencanaan ini terlihat pada saat persiapan pembuatan RPP, modul ajar, dan juga persiapan ujian akhir semester, baik berupa penilaian, asesmen, formatif, ataupun sumatif. Perencanaan yang baik akan memudahkan kita sebagai seorang guru dalam mengimplementasikan kurikulum dengan terarah dan sistematis. Dan begitu sebaliknya, jika kurikulum itu tidak direncanakan dengan baik, maka akan menyulitkan kita dalam mengimplementasikan kurikulum, atau bahkan jika terimplementasikan tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua ada faktor isi dan substansi kurikulum. Faktor isi mencangkup atau membahas tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik, mulai dari capaian pembelajaran atau materi pelajaran sampai pada capaian per mata pelajaran oleh peserta didik. Substansi isi kurikulum harus sesuai dengan karakteristik siswa, harus sesuai dengan perkembangan zaman, serta harus sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Isi kurikulum yang terlalu sulit ataupun padat dan tidak sesuai dengan karakteristik siswa, maka implementasinya akan mengalami kendala. Sehingga substansi isi ini juga dapat berpengaruh pada proses ujian akhir semester, karena soal-soal yang dibuat pada akhir semester itu adalah harus bersangkutan dengan kurikulum yang sudah diterapkan. Sehingga memperhatikan isi substansi kurikulum ini sangat penting. Yang ketiga ada faktor pendidik. Faktor pendidik adalah bersangkutan kepada guru yang mendidik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa guru merupakan penyelenggara atau yang akan melaksanakan pendidikan itu kepada siswa. Sehingga guru harus pandai dalam menerjemahkan kurikulum ke dalam kelas di pembelajaran. Nah, guru tidak hanya menyampaikan materi di kelas saja, tapi guru juga harus mampu melihat situasi kelas atau menguasai kelas. Serta guru juga harus mampu dalam mempersiapkan sistem penilaian akhir semester. Nah, kemampuan, pemahaman, dan penerjemahan guru terhadap kurikulum akan mempengaruhi implementasi kurikulum. Karena dengan adanya kemampuan guru dalam mengimplementasikan kurikulum yang baik, maka kurikulum itu akan terimplementasi dengan baik dan tepat.
Selanjutnya ada faktor iklim dan budaya sekolah. Faktor iklim di sini bukan tentang faktor iklim yang menjelaskan cuacanya panas ataupun dingin. Namun, faktor iklim di sini adalah tentang suasana belajar, nilai-nilai, kebiasaan, serta hubungan antar warga sekolah. Hubungan antara guru dan siswa yang baik akan menimbulkan iklim budaya yang positif. Dengan adanya iklim budaya yang positif, maka proses pembelajaran akan terlaksana dengan sangat baik. Nah, budaya disiplin, kerjasama, dan saling menghargai juga sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran dan pelaksanaan evaluasi serta UAS. Sebaliknya, iklim dan budaya sekolah yang negatif maka akan menyulitkan dalam implementasi kurikulum. Jadi, iklim budaya yang positif akan memudahkan dalam pengimplementasian kurikulum dan iklim budaya yang negatif akan menyulitkan dalam pengimplementasian kurikulum. Yang kelima itu ada faktor sarana dan prasarana. Faktor sarana dan prasarana mencangkup tentang buku pelajaran, ruang kelas yang nyaman, teknologi, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka akan memudahkan pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar, sehingga implementasi kurikulum itu akan berjalan dengan baik. Contohnya ketika di ujian akhir semester, itu sangat membutuhkan ruangan kelas yang nyaman, alat tulis, serta teknologi untuk persiapan penilaian pembelajaran. Nah, dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka akan memudahkan baik pendidik ataupun peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dan implementasi kurikulumnya. Baik teman-teman, dari penyampaian saya tadi dapat kita simpulkan bahwa implementasi kurikulum itu akan terlihat dan berjalan dengan baik apabila kelima faktor itu sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Yang mana tadi faktor yang pertama adalah faktor perencanaan, di mana harus direncanakan dengan matang. Yang kedua, faktor isi atau substansi kurikulum. Yang ketiga yaitu faktor pendidik. Yang keempat ada faktor iklim dan budaya. Dan yang kelima ada faktor sarana dan prasarana. Nah, kelima faktor tersebut teman-teman semua memiliki hubungan yang saling berkaitan dan harus diperhatikan secara seimbang agar proses pengimplementasian kurikulum berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan. Jadi, kelima faktor itu dalam pengimplementasian kurikulum harus sangat-sangat kita perhatikan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas segala perhatian dan semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Jeli Sahri Rahmadaniati dengan ujung NIM 072 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.